Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salvirani Boru Sembiring, NIM 0305171014, jurusan Pendidikan Matematika. Halo semuanya, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit informasi mengenai pengetahuan umum yang harus kalian simak. Ada yang tahu siapakah tokoh yang ada di layar tersebut? Ya, beliau adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau yang kita kenal sebagai Al-Khawarizmi. Beliau merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat terkenal di bidang matematika, astronomi, dan geografi. Ia dijuluki sebagai Bapak Aljabar karena karya terbesarnya yaitu pada buku Alkitab Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah, yaitu kitab yang merangkum perhitungan, penyeimbangan, dan perlengkapan. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Hasil pemikiran beliau dalam buku tersebut dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam matematika yang baru. Beliau juga merupakan penemu angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2. Dan beliau juga merupakan orang pertama yang menemukan konsep dasar algoritma. Jadi handphone, komputer, dan laptop yang kita gunakan pada saat ini, algoritmanya itu menggunakan konsep dasar yang merupakan hasil buah pemikiran dari seorang Al-Khawarizmi. Luar biasa bukan? Dan masih banyak lagi karya-karya beliau semasa hidupnya yang mempengaruhi ilmu pengetahuan saat ini. Beliau merupakan sosok yang cerdas dalam berbagai bidang dan menjadi cerminan identitas muslim yang sesungguhnya. Sebagai seorang muslim, kamu seharusnya bangga, sekaligus menjadi cambuk bagi kamu yang sering bermalas-malasan atau kaum rebahan. Jadi, semangat belajar untuk kita semuanya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan matematika yang variabel bebasnya berpangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat: ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan x adalah variabel dari persamaan kuadrat, a adalah koefisien x kuadrat, b adalah koefisien x, dan c adalah konstanta. Langkah dalam menyelesaikan akar persamaan kuadrat, yaitu dapat dengan cara memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Satu, memfaktorkan. Tentukan akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita akan cari faktor dari persamaan tersebut, yaitu dengan cara cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya B yaitu minus 5 dan jika dikalikan hasilnya C 6. Yap, bilangan tersebut adalah minus 2 dan minus 3. Jadi faktornya adalah x dikurang 2, x dikurang 3 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, atau x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu tentukan akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Sekarang di depannya ada bernilai 2. Bagaimana caranya? Saya akan kasih tahu cara yang mudah. Kita buat dulu 2x karena di depannya 2 ya, jadi per 2 sama dengan 0. Jika di depannya 3, kita lakukan hal yang sama juga, 3x per 3 sama dengan 0. Kemudian 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi dua buah bilangannya itu yang jika dijumlahkan hasilnya 5 dan jika dikalikan adalah 6. Berapakah bilangan tersebut?
Yap, bilangan tersebut adalah positif 2 dan juga positif 3. Kemudian kita sederhanakan ya, 2x tambah 2 per 2-nya itu bisa kita sederhanakan menjadi x tambah 1, kemudian kita tuliskan lagi 2x tambah 3 sama dengan 0, karena yang 2x tambah 3 tidak bisa disederhanakan. Kemudian kita akan tuliskan x tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan minus 1, atau 2x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3 per 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 1, minus 3 per 2. Nah, untuk melatih kemampuan pemahaman adik-adik terhadap materi pemfaktoran, coba selesaikan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini ya, yaitu 3x kuadrat tambah 10x tambah 3 sama dengan 0. Selamat mengerjakan. Yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari x kuadrat tambah 2x kurang 15 sama dengan 0. Penyelesaiannya kita ubah dulu menjadi x kuadrat tambah 2x sama dengan 15. Nah, agar x kuadrat tambah 2x menjadi kuadrat sempurna harus ditambah dengan setengah koefisien, yaitu setengah b kuadrat atau 1/2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 1 kuadrat. Dengan menambahkan 1 kuadrat pada kedua ruas diperoleh x kuadrat tambah 2x tambah 1 kuadrat sama dengan 15 ditambah 1 kuadrat. Kita turunkan x-nya, jadi x tambah kemudian satunya pangkat 2. Nah, bentuk ini sama dengan bentuk yang di atas, kemudian kita jumlahkan sama dengan 16. Nah, ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Selanjutnya akan kita akarkan x tambah 1 sama dengan akar 16, x tambah 1 sama dengan plus minus 4. X tambah 1 sama dengan 4 atau x tambah 1 sama dengan minus 4. X sama dengan 4 kurang 1 atau x sama dengan minus 4 kurang 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3, minus 5. Nah, soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 2x kuadrat tambah 8x tambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya akan kita ubah menjadi 2x kuadrat tambah 8x sama dengan minus 1. Nah, akan kita bagi 2 persamaan ini agar tampak lebih sederhana lagi, yaitu menjadi x kuadrat ditambah 4x sama dengan min 1/2. Tidak lupa akan kita tambahkan setiap ruas dengan setengah b kuadrat, yaitu setengah kali 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Diperoleh x kuadrat tambah 4x tambah 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang setengah. Kemudian kita turunkan x-nya, lalu kita turunkan 2-nya karena situ positif, x tambah 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 2 dikurang setengah menjadi 7/2. Nah, berikut sudah merupakan bentuk dari kuadrat sempurna. Selanjutnya akan kita akarkan, yaitu x tambah 2 plus minus akar 7/2. X sama dengan min 2 plus minus akar 7/2. Jadi, x sama dengan min 2 plus akar 7/2 atau x sama dengan min 2 kurang akar 7/2. Selanjutnya akan diberikan soal untuk adik-adik untuk melatih kemampuan pemahaman terhadap materi melengkapi kuadrat sempurna, yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Selamat mengerjakan. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Rumusnya yaitu x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Gunakan rumus tersebut untuk menentukan akar-akar persamaan dari x kuadrat tambah 4x kurang 12 sama dengan 0. Diketahui a sama dengan 1, b sama dengan 4, dan c sama dengan 12. Nah, langsung saja masukkan nilai tersebut ke rumus ABC, yaitu x 1,2 sama dengan min 4 plus minus akar min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 12 per 2 dikali 1. X 1,2 sama dengan
min 4 plus minus akar dari 16 tambah 48 per 2. Kemudian X1,2 sama dengan min 4 plus minus akar 64 per 2. X1,2 sama dengan min 4 plus minus 8 per 2. X1,2 sama dengan min 4 tambah 8 per 2 atau X1,2 sama dengan min 4 kurang 8 per 2. Jadi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 6. Himpunan penyelesaiannya yaitu 2,6 minus 6 atau min 6,2. Seperti biasa, untuk melatih kemampuan pemahaman adik-adik terhadap materi menggunakan rumus ABC, coba selesaikan soal berikut ini ya. Selamat mengerjakan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jumlah dan hasil kali akar persamaan. Nah, untuk menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan memanfaatkan rumus ABC. Yang pertama yaitu jumlah akar-akar persamaan kuadrat. X1 ditambah X2 sama dengan min B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ditambah min B dikurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kemudian kita jumlahkan X1 tambah X2 sama dengan min B kurang B tambah akar B kuadrat kurang 4AC dikurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Selanjutnya dapat kita coret ya untuk akar B kuadrat kurang 4AC dikurang B kuadrat kurang 4AC menjadi min 2B per 2A. Kemudian kita sederhanakan X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Jadi untuk rumus jumlah hasil kali akar persamaan yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian untuk hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 kali X2 sama dengan minus B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A dikali min B kurang B akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Setelah dikalikan hasilnya yaitu X1 kali X2 sama dengan B kuadrat kurang B akar B kuadrat kurang 4AC ditambah B akar B kuadrat kurang 4AC dikurang B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Kemudian kita sederhanakan menjadi X1 kali X2 sama dengan B kuadrat kurang B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. X1 kali X2 sama dengan 4AC per 4A kuadrat. Kemudian disederhanakan menjadi X1 kali X2 sama dengan C per A yang merupakan rumus untuk hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal untuk jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, maka tentukanlah nilai dari A X1 ditambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, kemudian B 1 per X1 tambah 1 per X2. Jawab, kita ketahui A-nya sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti sama dengan min 5 per 1 sama dengan min 5. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan 6 per 1 sama dengan 6. Sehingga A X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2 sama dengan min 5 pangkat 2 dikurang 2 kali 6 sama dengan 25 dikurang 12 sama dengan 13. Lanjut, kita akan cari nilai B-nya yaitu 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan X1 tambah X2 per X1 kali X2. Kita masukkan nilai X1 tambah X2 nya yaitu minus 5, kemudian X1 kali X2 nya adalah 6, sehingga hasilnya minus 5 per 6. Nah,
Nah, seperti biasa, untuk melatih kemampuan pemahaman adik-adik terhadap materi sebelumnya, coba selesaikan soal berikut ini ya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, tentukanlah bilangan tersebut. Jawab, kita misalkan bilangan pertama adalah X dan bilangan keduanya adalah Y. Bilangan ke-1 ditambah bilangan kedua sama dengan 30, yaitu X tambah Y sama dengan 30. Kemudian kita ubah menjadi Y sama dengan 30 dikurang X. Lalu bilangan pertama dikali bilangan kedua sama dengan 200, berarti X dikali Y sama dengan 200. Selanjutnya akan kita substitusi karena kita sudah mengetahui nilai Y sama dengan 30X, yaitu X kali 30 dikurang X sama dengan 200. Dan X kuadrat tambah 30, X sama dengan 200. Min X kuadrat ditambah 30, X kurang 200 sama dengan 0. Karena nilai X kuadrat bertanda negatif, maka persamaan ini akan kita bagi dengan negatif. Jadinya X kuadrat kurang 30X tambah 200 sama dengan 0. Sudah dapat persamaannya, langsung saja kita cari faktornya, yaitu bilangan yang jika dikalikan hasilnya 200 dan jika dijumlahkan hasilnya minus 30. Berapakah bilangan tersebut? Ya, itu dia minus 10 dan minus 20. Jadinya X dikurang 10, X kurang 20 sama dengan 0. X kurang 10 sama dengan 0, X sama dengan 10. Atau X kurang 20 sama dengan 0, X sama dengan 20. Selanjutnya kita akan substitusi X sama dengan 10 ke persamaan Y sama dengan 30 kurang X. Y sama dengan 30 kurang 10. Y sama dengan 20. Nah, jadi bilangan tersebut adalah 10 dan 20. Kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu suatu pekarangan berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran panjang 7 meter lebih dari lebarnya. Pada sertifikat tanah tertulis, luas perkarangan tersebut adalah 120 meter kuadrat. Berapa meter ukuran panjang dan lebar perkarangan tersebut? Langsung saja kita jawab. Diketahui kita misalkan lebarnya sama dengan X dan panjangnya 7 meter lebih dari lebarnya, berarti dapat kita tulis X tambah 7 dan luasnya sama dengan 120 meter kuadrat. Luas sama dengan panjang dikali lebar. 120 sama dengan X tambah 7 dikali X. 120 sama dengan X kuadrat ditambah 7X. Kemudian akan kita rapikan menjadi X kuadrat ditambah 7X kurang 120 sama dengan 0. Langsung saja ya, kita cari faktornya yang jika dijumlahkan hasilnya 7 dan jika dikalikan 120. Berapakah bilangan tersebut? Yap, minus 8 dan positif 15. X kurang 8 sama dengan 0, X sama dengan 8, atau X tambah 15 sama dengan 0, X sama dengan minus 15. Nah, jadi kita ambil nilai X yang bernilai positif, yaitu X sama dengan 8. Substitusi ke panjang sama dengan X tambah 7 sama dengan 8 ditambah 7 sama dengan 15. Jadi kita peroleh panjangnya sama dengan 15 dan lebarnya sama dengan 8. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung materi. Untuk mengukur tingkat pemahaman adik-adik mengenai materi persamaan kuadrat, coba kerjakan latihan soal berikut ini ya. Selamat mengerjakan.